Selamat datang di dapur saya. Hari ini saya akan berbagi resep sultana cookies. Resep sultana ini adalah resep jadul banget dari zaman saya masih SMA tahun 85-an. Sedikit sharing, zaman itu kalau bisa dapat resep yang enak, wah seperti dapat harta karun. Rasanya senang bukan main. Karena di era itu belum ada yang namanya Google, YouTube, Facebook, terlebih IG, di mana bisa searching, cari resep-resep seperti zaman sekarang ini. Cara buat sultana memang lebih unik dan berbeda dengan cookies lainnya, yaitu di tengah pemanggangan harus dikeluarkan untuk dipotong-potong, dan setelah selesai pemanggangan pun bagian yang tidak terpotong perlu dipisah-pisahkan lagi, bisa dengan menggunakan pisau atau cutter. Sultana ini identik dengan kue kering yang banyak taburan kismis di tengah dua lapisan cookies, juga adanya selai nanas sebagai perekat, serta aroma butter yang kuat menjadikan cookies ini digemari oleh banyak orang. Nah, langsung ke resep dan cara buat. Pertama-tama buat dulu isian tengahnya. Karena kismis saya ini sudah lama di kulkas sehingga sudah agak kering, sehingga sebelumnya saya rendam terlebih dahulu dengan susu cair. Campurkan dengan selai nanas, saya menggunakan selai nanas homemade. Teman-teman bisa lihat kondisi selai saya ini tidak keras tetapi juga tidak berair banyak ya. Jadi jumlah susu cair tergantung kondisi kismis dan selainya. Aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata, lalu sisihkan. Beralih ke adonan kulit, masukkan gula halus ke wadah yang berisikan campuran butter dan margarin. Kocok dengan menggunakan hand mixer kecepatan tinggi sekitar 2-3 menit saja. Kemudian tambahkan kuning telur, kocok lagi sekitar 1-2 menit. Lalu tambahkan dengan susu kental manis dan kocok sampai tercampur rata. Kemudian berturut-turut masukkan maizena dan tepung terigu secara bertahap dan kocok sampai tercampur. Ketika adonan mulai padat dan berat, hentikan pengocokan dan ganti aduk menggunakan tangan. Usahakan pengadukan tidak terlalu lama, hanya sampai tercampur rata saja. Untuk ukuran penggunaan tepung tidak bisa terlalu tepat. Jadi teman-teman sesuaikan saja dengan kondisi adonannya. Kalau terasa masih lengket dan sulit dibentuk, bisa tambahkan lagi sedikit tepung, tetapi jangan sampai terlalu banyak juga. Setelah itu masukkan adonan ke wadah yang tertutup, lalu simpan di kulkas selama 15-20 menit sebelum dibentuk. Setelah 20 menit, keluarkan dari kulkas, lalu letakkan adonan di atas kertas roti dengan ukuran 33 x 53 cm. Ukuran kertas roti ini saya sesuaikan dengan ukuran tray oven saya. Pipihkan adonan, lalu lapisi dengan plastik dan gilas tipis adonan sampai menutupi seluruh permukaan kertas rotinya. Lalu angkat plastiknya dan rapikan dengan cutter pinggiran adonan yang melewati batas kertas roti. Kemudian beri isian di atas adonan dan ratakan memenuhi setengah dari seluruh lembaran adonan. Ratakannya secara perlahan, jangan sampai adonan di bawahnya sobek. Setelah itu, angkat sisi lembaran adonan yang tidak terlapisi dengan adonan isi dan lipat menutupi sisi yang terlapisi dengan isian.
Tekan-tekan secara perlahan permukaan atas adonan supaya melekat dengan sempurna. Kemudian pindahkan ke tray oven, lakukan dengan hati-hati supaya lembaran adonannya tidak patah atau sobek. Lalu simpan kembali di kulkas selama 15-20 menit. Tujuan menyimpan adonan di kulkas adalah supaya adonan menjadi lebih keras sehingga lebih memudahkan untuk dipotong. Lepas kertas roti di bagian sebelah atas, lalu gunakan penggaris untuk memotong adonannya. Bentuk dan besarnya setiap potongan sesuaikan dengan kesukaan masing-masing. Mau besar atau kecil, persegi 4 atau persegi panjang. Kalau saya, ikuti saja model sultana pada umumnya dan besarnya saya bagi sesuaikan dengan ukuran lembaran adonannya supaya bisa pas dan tidak banyak yang terbuang di bagian keempat sisinya. Setelah itu gunakan garpu, tusuk-tusuk bagian atas setiap potongan dengan teratur dan rapi supaya hasilnya nanti akan terlihat cantik. Lakukan hal yang sama untuk semua potongan sultana. Lalu gunting bagian lembaran kertas roti penutup adonan, baru kemudian masukkan ke oven yang sudah dipanaskan terlebih dulu. Panggang dengan suhu 150 derajat Celcius dengan api atas bawah selama 20 menit. Dalam keadaan panas, langsung cutter lagi mengikuti garis potongannya tadi. Karena dalam pemanggangan, adonan yang sudah dipotong tersebut menyatu kembali. Biasanya kebanyakan orang, mereka melakukan pemotongan adonan hanya sekali, yaitu di tengah pemanggangan. Tetapi dalam pengalaman saya, maka saya lebih suka melakukannya 2 kali. Karena dengan memotong-motong adonan di awal pemanggangan, bisa dikerjakan dengan leluasa dan rapi tanpa khawatir jari-jari kena panas loyang. Dan meskipun setelah dipanggang adonan menyatu kembali, tetapi tetap akan ada garis-garis potongannya, sehingga potongnya pun mudah dan cepat, sisa ikuti saja garis potongan yang sudah ada. Setelah itu, oles permukaan adonan dengan bahan olesan, yaitu campuran dari kuning telur, susu, dan minyak. Masukkan kembali ke oven dan panggang lagi dengan suhu yang sama dengan api atas bawah selama 30 menit sampai 40 menit. Jika bagian tengah terlihat sudah coklat keemasan, tetapi samping-sampingnya belum, maka triknya itu tutupi bagian yang sudah coklat keemasan itu dengan lembaran aluminium foil. Begitu juga kalau merasa bawahnya terlalu gosong, bisa dialasi dengan tray yang lain. Intinya panggang sampai matang supaya hasil sultana bisa renyah. Soal panggang memanggang, sekali lagi teman-teman harus kenali dengan baik ovennya masing-masing. Dan untuk itu memang dibutuhkan usaha untuk sering-sering mengulang dan pelajari dengan baik kesalahan sebelumnya supaya hasil bisa maksimal. Karena untuk masalah oven, saya tidak bisa membantu menjawab pertanyaan teman-teman. Saya hanya bisa membagikan tips dan trik akan pengalaman saya dengan oven saya sendiri. Nah, setelah matang, keluarkan dari oven. Oke teman-teman, terima kasih sudah berkunjung ke dapur saya. Jangan lupa like, komen, dan juga share karena sharing is caring. Bye-bye.